Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dalilah dalam acara Kabar Sepekan. Penemuan mayat pria bertato gegerkan warga Kota Metro. Warga di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria bertato yang tewas terapung di aliran irigasi setempat. Peristiwa ini dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut, memancing rasa penasaran sekaligus kekhawatiran warga sekitar. Korban ditemukan dalam keadaan tanpa busana, dengan kondisi wajah rusak pada bagian mata serta sekitar mulut. Korban diperkirakan berusia sekitar 30 tahunan dan diduga telah meninggal dunia selama kurang lebih 2 hari. Dari dugaan awal, mayat korban kemungkinan terbawa arus aliran irigasi yang mengalir menuju wilayah Kota Metro dari arah Kabupaten Lampung Tengah, sebelum akhirnya ditemukan oleh warga yang melintas di sekitar lokasi. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah proses awal dilakukan, jenazah korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Metro untuk dilakukan autopsi. Langkah ini dilakukan guna mengungkap penyebab pasti kematian korban serta memperkuat proses penyelidikan. Ya kurang lebihnya jam 10-an lah, kurang lebihnya. Kalau yang pertama ngeliat itu Bu RT sama Bapak, diangkatnya itu di sana. Tuh yang ada pohon pisang sebelahnya sana lagi diangkatnya. Ciri-ciri gimana? Kalau ciri-ciri mayatnya, ciri-ciri mayatnya ya ada tatonya di punggung sebelah kanan sampai lengan sini ada tato. Kalau mukanya udah rusak udah. Untuk kondisi pakai pakaian mas? Telanjang, bulat, sama sekali nggak pakai. Banyak luka. Kalau luka yang kelihatan cuman di muka. Kalau yang lain kayak nggak kelihatan. Untuk warga sini sama sekali nggak ada yang kenalin. Sejauh ini kasus penemuan mayat pria bertato di Kota Metro masih berada dalam tahap penyidikan pihak kepolisian. Aparat juga masih berupaya mengidentifikasi identitas korban sambil menunggu adanya laporan kehilangan dari pihak keluarga yang mungkin merasa kehilangan anggota keluarganya. Peristiwa ini menjadi perhatian warga Metro dan sekitarnya, mengingat misteri di balik kematian korban masih menyisakan banyak tanda tanya. Tebar berkah Ramadan, Bank Mega Syariah Lampung berbagi paket sembako. Sebagai wujud kepedulian di bulan Ramadan yang penuh berkah, Bank Mega Syariah kembali menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan berbagi ini dilaksanakan secara serentak oleh seluruh cabang Bank Mega Syariah di Indonesia. Salah satunya dilakukan oleh Bank Mega Syariah Cabang Lampung yang membagikan paket sembako kepada masyarakat sekitar serta panti asuhan. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh pimpinan Bank Mega Syariah Cabang Lampung sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional. Kepala Cabang Bank Mega Syariah Lampung Putri Rosmala Dewi berharap bantuan paket sembako tersebut dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat serta membawa keberkahan bagi semua pihak. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mega Syariah untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan. Kami Bank Mega Syariah khususnya Cabang Lampung, hari ini kami menyerahkan paket sembako dan juga paket takjil yang akan ditujukan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang kami sebar di beberapa titik. Saya berharap bantuan ini sedikit meringankan beban dari saudara-saudara kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan kami juga berharap kegiatan ini dapat semakin meningkatkan kepedulian sosial kami, seluruh karyawan dari Bank Mega Syariah, dan juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan melalui program CSR. Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari program BMS Berbagi di tahun 2026, di mana kegiatan CSR ini dilakukan secara rutin oleh kami seluruh cabang Bank Mega Syariah yang ada di Indonesia. Sumber dari kegiatan ini yaitu merupakan dana dari zakat
serta juga donasi dari pegawai Bank Mega Syariah. Mohon doanya, semoga Bank Mega Syariah ke depannya semakin sukses sehingga kami dapat terus berbagi dan berkontribusi untuk bangsa. Dari Bandar Lampung, redaksi Saburai TV melaporkan. Pemirsa, komunitas Jalur 2 Waihalim buka puasa bersama anak yatim. Komunitas Jalur 2 atau KJ2 Waihalim menggelar kegiatan bakti sosial dan buka puasa bersama anak-anak yatim serta kaum duafa di bulan Ramadan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu 11 Maret 2026 di Masjid Darul Ukhwah PKOR Waihalim, Kota Bandar Lampung. Acara tersebut dihadiri oleh anggota komunitas, pengurus masjid, serta puluhan anak yatim dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan ini, komunitas KJ2 Waihalim menyalurkan bantuan serta berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dan kaum duafa. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terasa sepanjang acara, terutama saat menjelang waktu berbuka puasa. Selain kegiatan berbagi, acara juga diisi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Doni Sastrawan. Dalam ceramahnya, beliau menyampaikan bahwa bulan Ramadan merupakan momen yang tepat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya melalui sedekah dan berbagi kepada sesama. Maka jamaah sekalian, maksimalkan masuk 10 terakhir bulan Ramadan, tingkatkan sedekah subuh walaupun 5.000 jadi, karena pahalanya yang akan dilipat gandakan oleh Allah bagaikan kita beramal selama 83 tahun. Menurutnya, setiap kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal dan kepedulian sosial. Sementara itu, Ketua Komunitas KJ2 Waihalim, Yose Rizal, mengatakan bahwa kegiatan berbagi seperti ini merupakan agenda rutin komunitas setiap tahunnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada anak yatim dan kaum duafa di sekitar Waihalim. Ia menambahkan berbagi dan bersedekah merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah, serta menjadi salah satu cara untuk mempererat tali silaturahmi di tengah masyarakat. Kita berbagi sedekah itu mudah-mudahan ini membahagiakan anak yatim, ini kewajiban bagi kita umat Islam. Dari Bandar Lampung, tim Saburai TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana berikan bantuan beras ke ojek online. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyerahkan secara langsung bantuan beras kepada para pengemudi ojek online sebagai bentuk perhatian pemerintah kota terhadap pekerja sektor transportasi berbasis aplikasi. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan bantuan berupa beras seberat 10 kg kepada para pengemudi ojek online. Secara simbolis, bantuan diserahkan kepada 22 orang perwakilan driver dari berbagai aplikasi transportasi online yang beroperasi di Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kota terhadap para pengemudi ojek online yang selama ini turut berperan dalam mendukung mobilitas transportasi dan perekonomian masyarakat. Apalagi yang hari ini kita lakukan keberkahan bulan suci Ramadan, kita panggil saudara-saudara kita ojol, kita berikan bantuan beras 10 kilo, dan juga tadi ada yang mendapatkan umroh. Mudah-mudahan ojol di Bandar Lampung tertib lalu lintas, ya, dan juga mereka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Bandar Lampung, mengantar dan menjemput, untuk mereka memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kita bantu untuk kooperasinya, kita bantu 200 juta untuk keperluan sosial mereka. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang kena musibah, mereka ambil. Untuk pembangunan shelternya Bunda, tadi pembangunan shelter. Shelter tadi kan Bunda bilang, kalau misalnya mereka nanti memberikan ke kita, data-datanya, kita perbaiki, kita produksi. Jadi kalau ada lagi bakal-bakal. Ayo Bunda minta cepat. Sementara itu, para pengemudi ojek online yang menerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kota Bandar Lampung atas perhatian yang diberikan kepada mereka yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online. Dari Kota Bandar Lampung, redaksi Saburai TV melaporkan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana berikan bonus atlet peraih medali SEA Games 2025. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana memberikan apresiasi kepada para atlet muda asal Lampung yang berhasil mengharumkan nama daerah di ajang SEA Games 2025.
Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk tali asih kepada para atlet peraih medali yang berlangsung di Gor Siger, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung. Menurut Wali Kota Eva, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa atlet daerah memiliki kualitas dan mampu bersaing dengan atlet daerah lain maupun negara lain di Asia Tenggara. Eva Dwiana juga menargetkan ke depan jumlah medali yang diraih atlet asal Bandar Lampung dapat meningkat secara signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah memberikan prestasi dunia ya SEA Games, mendapatkan perunggu dan perak untuk Provinsi Lampung dan juga Indonesia. Musuh Bandar Lampung, harapan Bunda yang sekarang ini kita hanya mendapat 5, kalau bisa nanti ke depan 20. Maka dari itu Bunda pesan sama Polri Kota Bandar Lampung dan seluruh cabur yang ada di Bandar Lampung, terus lakukan pembinaan kepada atlet-atlet kita, jangan pernah berhenti karena aset yang ada di Bandar Lampung untuk atlet-atlet ini luar biasa. Kalau mereka memang kita tanamkan dari awal, insya Allah ada satu kayak lomba, kayak SEA Games, apalagi nanti tanggal 2023 ya, 33 kita bisa bukan hanya 5 tapi bisa 20. Dan atlet kita tidak kalah dengan daerah-daerah lain, negara-negara lain. Tadi udah betul. Yang udah sebenarnya tadi untuk pembangunan Gor Malung. Oh ya, kita mau bangun JIS. Nanti adanya di ini, di Kepiting. 5 hektar. Mulai progres pembangunan kapan, Bu? Oh Pak, ini kan lagi digambar. Ya digambar. Insya Allah sih 2027 udah mulai. Ya, ada insya Allah. Minta doanya. Dari atlet karate juara 2 bergu putra. Gimana Bang suasananya pada saat di sana suasananya seru dan menegangkan pastinya kan. atlet terberat dari negara mana Bang? Atlet terberat semuanya terberat sebenarnya Bang. Tapi ya kalau menurut saya paling berat itu dari Vietnam. Ya. Bang, tanggapan kita dengan apresiasi yang diberikan oleh wali. Kalau tanggapan saya dengan apresiasi ini sangat bagus Bang. Supaya untuk meningkatkan prestasi atlet-atletnya karena supaya mereka lebih semangat kan untuk memberikan prestasi kepada Lampung atau Lampung. Itu Bang nama lengkap apa? Namanya Nur Halim Arlendi. Dari cabang karate. Nur Halim Arlendi. Dari Bandar Lampung, redaksi Saburai TV melaporkan. Pemirsa, pereras silaturahmi Ramadan, Kapolda Jabar sambangi warga dan mahasiswa asal Lampung. Saya sangat senang hari ini bisa bersilaturahmi sama adik-adik semua, sama senior-senior pendahulu yang tinggal di Kota Bandung ini. Ya, di bulan yang penuh barokah adalah bulan silaturahmi. Rasa persaudaraan ini harus dipupuk terlebih-lebih lagi bahwa kita hidup di daerah perantauan. Teman-teman semua di perantauan ini kita saling mengingatkan untuk menjaga nama baik Lampung. Pupuk persaudaraan satu sama lain. Jangan biarkan temannya nanti di kos itu kelaparan. Yo, jangan sampai dibiarkan teman-temannya itu milih jalan judol, milih pacar yang nggak benar, milih narkoba dan sebagainya. Itu saling mengingatkan, harus itu. Itulah wujud persaudaraan Lampung. Bersama. Tapi aman ya di dia mama ya? Aman ya, jadi bilang aman. Bila ingin hidup damai di dunia. Saya meyakini benar bahwa saudara yang paling dekat itu tetangga. Saya mau sibuk ya kemana-kemana ke Ciamis, ke Cianjur, pokok ke tetangga Makanya hari ini dalam Kapolsek, yuk kita ke tetangga. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi. Mungkin silaturahmi kita mendapat barokah dari Allah. Masalah bisa sehat semua. Ya. Citamu tertunda.
Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Pemkot bersama BBPOM pastikan takjil yang beredar aman dikonsumsi. Untuk memastikan takjil yang beredar di masyarakat aman, Satgas Pangan Pemkot bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Bandar Lampung melakukan pengecekan kandungan zat berbahaya di pusat penjualan takjil Masjid Al-Bakri. Berdasarkan keterangan Kepala BBPOM di Bandar Lampung, Bagus Heri Purnomo, dari hasil pemeriksaan, sejumlah sampel makanan terbukti bebas dari kandungan zat berbahaya. Untuk itu, ia memastikan takjil yang beredar di sekitar Masjid Al-Bakri aman. Dari Kota Bandar Lampung yang dihadiri oleh Pak Asisten 1, kemudian juga dari beberapa UPT terkait melakukan pengawasan, intensifikasi pengawasan Ramadan Idul Fitri. Dalam hal ini kita melakukan pengawasan makanan takjil ya, di kawasan Enggal ya, Masjid Al-Bakri. Nah, di dalam pengawasan kami tadi sudah melakukan sampling terhadap 21 makanan takjil yang kita uji bahan berbahaya, yaitu rhodamin B dan metanil yellow, pewarna tekstil, kemudian boraks dan juga formalin. Alhamdulillah dari 21 sampel tadi semuanya negatif, artinya tidak ditemukan bahan berbahaya di dalam makanan di makanan takjil di kawasan Enggal Masjid Al-Bakri gitu. Kalau untuk di lokasi ini kan memang nihil, tidak ada temuan Pak. Kalau di tempat lain bagaimana pengawasan? Ya, untuk pengawasan takjil kami memang baru satu titik ini, tentunya nanti akan kami lanjutkan sampai dengan periode intensifikasi pengawasan pengelolaan, yaitu sampai dengan tanggal 17 Maret 2026 nanti. Sementara, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Bandar Lampung Wilson Faisal berharap dengan adanya uji sampel seperti ini membuat masyarakat lebih tenang dalam memilih menu berbuka puasa dari pusat penjualan takjil. Pangan atau khususnya dalam rangka takjil di bulan puasa. Biasanya kita fasilitasi ini ya Pak ya. Dan insya Allah ya ini apa yang disampaikan oleh Kepala BPOM tadi, sampel kita sudah dan mudah-mudahan ini ada beberapa sampel lagi dan tidak ditemukan bahan-bahan berbahaya. Tentunya ini juga menjadi bukti bahwa teman-teman tim pangan kita BPOM terkait sosialisasi termasuk kepada teman-teman UMKM bagaimana cara mengelola produk-produknya dengan higienis, di packing yang bagus dan mengenai kesehatannya sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Dari Bandar Lampung, redaksi Saburai TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Dalila dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.